Ini adalah giliran pemeriksaan yang diberikan kepada Ketua ID Cabang Kota Palembang, di mana sudah dari meja 1, yaitu pendaftaran atau verifikasi data, beliau menuju ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan. Yaitu pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan fisik sederhana. Sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa pada proses pengecekan fisik ini tidak hanya dicek tekanan darah dan suhu tubuhnya saja, tapi juga ada beberapa hal yang nanti akan diwawancarai terkait dengan COVID-19, termasuk itu pernahkah terkonfirmasi menderita COVID-19, atau pernahkah mengalami gejala-gejala ISPA dalam 7 hari terakhir seperti batuk, pilek, sesak nafas, kemudian apakah ada anggota keluarga atau pernahkah melakukan kontak erat dengan orang yang terkena penyakit COVID-19 sebelumnya. Kemudian juga akan ditanyakan mengenai riwayat alergi berat yang pernah dialami selama ini pasca dari pemberian vaksin. Kemudian dari beberapa pertanyaan ini, apabila memang jawaban sesuai dengan SOP, dalam artian kondisi sehat, akan diarahkan ke meja yang selanjutnya, yaitu meja nomor 3, meja vaksinasi, di mana akan diberikan atau disuntikan vaksin, akan ditunjukkan secara langsung. Baik, sepertinya dalam kondisi sehat, siap untuk diberikan vaksin. Baik, saat ini kita saksikan beliau telah duduk bersama vaksinator. Kembali kami sampaikan ada 4 vaksinator yang bekerja pada hari ini untuk memberikan vaksin, yaitu Dr. Haji Mas Dianto yang merupakan konsultan alergi imunologi sebagai konsultan KIPI Kota Palembang, koordinator DPJP COVID RSUD Palembang Bari. Kemudian ada Dr. Haji Suhendri yang merupakan kepala unit medical check up RSUD Palembang Bari, ketua komite etik dan hukum RSUD Palembang Bari. Kemudian ada juga Dr. Haji Julius Vitora yang merupakan kepala instalasi rawat inap RSUD Palembang Bari. Ada Dr. Rika Andris yang merupakan ketua Kasemix RSUD Palembang Bari. Dan inilah saatnya kita menyaksikan penyuntikan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Baik, sudah dilakukan penyuntikan kepada Bapak Dr. Zulkhair, Ketua ID Cabang Kota Palembang, di mana pada tahap yang ketiga atau pada penyuntikan vaksin ini sudah selesai, menuju ke meja yang selanjutnya, yaitu meja dokumen pasca vaksinasi. Dan seperti halnya yang diberikan kepada Bapak Harno Joyo sebelumnya, akan diberikan dan akan diberikan waktu 30 menit untuk beristirahat sekaligus untuk memonitor atau waktu monitoring agar terpantau kesehatannya pasca penyuntikan vaksin ini. Baik pemirsa, ada beberapa juga hal penting terkait vaksin COVID-19 ini. Vaksin COVID-19 ini sudah dinyatakan aman dan halal untuk digunakan. Jadi tidak sedikit masyarakat yang selama ini meragukan keamanan dan juga kehalalan dari vaksin COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa vaksin yang akan disebarkan di Indonesia
dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Kita saat ini, silakan Bapak. Ya. Ketua, silakan Bapak, lebih mendekat kepada saya. Bersama Ketua ID Kota Palembang, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat ya. Tadi sudah Bapak. Seperti apa Pak? Sakit kah? Tidak sakit sama sekali. Pada saat disuntik tidak sakit Bapak? Jumlah yang disuntik itu kan sedikit, hanya setengah cc. Jadi hampir tidak terasa, ya kita kayak injeksi biasa. COVID-19 tentunya. Tidak ada masalah. Observasi terlebih dahulu di ruangan observasi. Penyuntikan sendiri, ada terasa pusing atau seperti apa? Tidak ada. Normal saja? Lebih kurang 15-20 menit sekarang. Ya alhamdulillah tidak terasa apa. Kalau untuk bagian kulitnya sendiri Bapak, adakah kemerahan atau ini bisa disaksikan ya? mulai dikatakan tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, ini bekasnya tidak ada. Aman ya Pak ya? Tidak terjadi apa-apa. Jadi ini memang untuk resiko-resiko yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat. Banyak kan yang bilang nanti demam, pusing, pingsan, seperti itu. Jadi kalau demam itu merupakan gejala ikutan dari imunisasi. Biasanya agak panas sedikit, itu tergantung dengan reaksi dari tubuh. Sebetulnya itu tidak masalah, sebetulnya biasanya kita dibekali oleh penurun panas, biasanya seperti itu. Dan kemungkinan ada gatal atau alergi itu bisa saja terjadi pada penyuntikan apapun. Jadi bukan hanya pada penyuntikan obat-obatan saja. Saja, tapi semua obat kalau kita alergi ya tetap seperti itu. Oleh sebab itu kita diminta untuk diobservasi selama 30 menit di sini untuk melihat reaksi tersebut. Baik, sebelumnya pada tahap yang kedua, ya Bapak bisa dijelaskan nggak tadi apa saja yang dilaksanakan di tahap kedua ini? Tadi kita walaupun sebelumnya sudah di WA, di SMS kita ditanyakan lagi apakah ada riwayat penyakit tertentu, apakah ada riwayat alergi. Kemudian diukur gula darahnya dan tekanan darahnya. Sebetulnya gula darah itu tidak standar, tapi Rumah Sakit Bari mengistimewakan kita harus periksa gula darah dulu. Tekanan darah sudah diperiksa, alhamdulillah juga tadi bagus. Jadi memang harus semuanya dalam kondisi yang baik. Kita ingin sebetulnya memang dari jauh-jauh hari pemerintah menginginkan bahwa efektivitas yang kita dapat tapi aman. Baik, apabila dari pemeriksaan-pemeriksaan ini ada salah satu mungkin yang tidak masuk dalam kualifikasi, seperti apa SOP-nya? Ditunda. Ditunda hingga pemeriksaan selanjutnya begitu? Iya betul, jadi kalau misalnya tensinya agak tinggi, tensinya membaik, baru dilakukan. Kalau tidak, mereka harus diobatin dulu. Baik. Itu standarnya seperti itu. Kita tahu dan nanti ada yang kedua begitu ya, pemberiannya kedua kali. Apa perbedaannya Bapak? Sebetulnya untuk yang kedua itu ditanyakan nanti apakah ada hutan selama 14 hari. Kalau memang tidak ada, nanti akan dilakukan langsung yang kedua dengan tetap melakukan prosedur tadi. Lihat, kemudian ditanyakan lagi efek samping ada atau tidak, kemudian ditensi lagi, kalau kondisi baik-baik baru disuntik. Dosisnya sendiri apakah sama Pak? Sama. Setengah cc itu setengah mililiter. Ya. Untuk waktu sendiri itu wajib 14 hari? 2 minggu, 14 hari. Apa yang terjadi apabila terlalu lama? Ya, jadi sebetulnya itu yang harus kita perhatikan betul. Pace-nya itu mungkin tidak lebih dari 2 hari. Tapi yang paling tepat adalah betul-betul pada hari ke-14 itu. Jadi kita harus menyiapkan diri pada hari ke-14 itu untuk dilakukan imunisasi yang kedua. Nah, sekarang apabila seperti ini, apa beda orang yang sudah diberikan vaksin terhadap orang yang belum diberikan vaksin? Iya, kita mengharapkan dengan diberikannya vaksin ini, otomatis kita itu mempunyai pelindung ganda. Kalau selama ini kita melakukan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cuci tangan, menjaga jarak. Dengan adanya vaksin ini diharapkan di samping itu kita juga dilindungi dari dalam. Ya. Oleh sebab itu bukan berarti bahwa setelah divaksin ini kita bisa bebas, terbuka semuanya tetap. Jadi yang 3M itu harus tetap kita laksanakan, kemudian ditambah dengan vaksinasi, kita sudah lebih siap. Gitu.
efektivitas vaksin ini sendiri Bapak, berapa persen sih kira-kira begitu untuk memutus mata rantai penyebaran? Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai negara, itu antara 60 sampai 90%. Jadi yang di Indonesia sendiri katanya 60,3%, kemudian di Brazil ada 70%, sedangkan di Turki itu 90% lebih. Kenapa ini berbeda? Karena ini memang baik dari sisi genetik, dari sisi kebiasaan, kemudian dari sisi pola perkembangan dari vaksin tersebut atau virus tersebut, sehingga ada beda untuk sampelnya atau subjek yang dilakukan vaksinasi. Kita berharap ya mudah-mudahan dengan adanya tambahan minimal 60% itu, otomatis kita akan bisa lebih baik. Iya. Ada himbauan Bapak untuk masyarakat? Kita mengharapkan agar masyarakat bisa ikut serta dalam vaksin ini, karena secara epidemiologi vaksin ini baru akan bermanfaat secara utuh di tengah-tengah masyarakat kalau 80% masyarakat menjalani vaksin. Kalau kurang dari itu hanya berpengaruh pada individu, tetapi kalau sudah lebih dari 80% diharapkan vaksin ini bermanfaat untuk menghilangkan COVID, otomatis menghilangkan pandemi. Ya, jadi mari bersama kita bekerja sama gitu ya Pak. Bekerjasama, jangan khawatir, jangan takut, bismillah. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk lepas dari pandemi ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu. Silakan beristirahat kembali. Terima kasih banyak. Baik. Pemirsa Pak TV, itu tadi wawancara singkat kita bersama Ketua ID Cabang Kota Palembang Bapak Zulkhair, dan tentunya selalu dihimbau bahwa meskipun kita sudah divaksinasi atau sudah diberikan vaksin, bukan berarti kita lemah terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak aman.